mengerti tentang Tuhan. Yaudah, kita bahas keadilan Tuhan. Menurut Bapak, kalau Bapak berzina dengan istri orang, anak Bapak dibunuh untuk menebus dosa Bapak, adil gitu? Ya, kalau memang kehendak Tuhan begitu bagaimana? Dan menurut Bapak itu Tuhan yang adil, Bapak yang menikmati. Iya, Bentar, saya tanya, nggak usah kita bahas Tuhan dulu deh. Kita bahas secara ini deh, esensi dari keadilan. Berarti menurut iman Bapak yang menikmati persetubuhan dengan perempuan lain, lalu anak Bapak yang dibunuh untuk menebus kesalahan Bapak, itu adil gitu? Begini, tetap Daud itu tetap dia dapat hukum. Anda ini ngomongnya tuh nggak konsisten. Anda dalam waktu yang sangat ini kita tidak bisa paham. Ini kita Bapak tidak bisa kesini langsung saya tanya memahami. Bapak kesini tuh mau ngapain? Mau ngejelasin atau mau bertanya? Yang kok judulnya ini nenek moyang Yesus pejina. Nah, Kan benar, Bapak kan sudah bilang tadi, Bapak akui sendiri kok kalau yang saya jelaskan itu, yang saya mau bilang begini, bahwa orang tunggu. pun ya memang sudah dijelaskan. Apa Ini silsilah Yesus. Daud salah satu nenek moyang. Begini saya jelaskan kan, supaya jangan sampai orang Islam ini mereka punya panak, wih Tuhannya ini orang Kristen itu nenek moyangnya pejina. Iya memang iya memang Tuhan kami itu Tuhan yang luar biasa. Sekalipun orang pezina, sekalipun orang berdosa, tapi dia mau datang ke dalam dunia, menyerahkan dirinya karena dikasihnya besar. Yohanes 3 ayat 16. Itu Bapak, saya nggak minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Shalom, selamat malam Pak Yos Manafe. Halo Pak Yos Manafe, Bapak bisa buka cam Pak? Sebentar ya. Oke. Oke, selamat malam. Malam Bapak Yos Manafe, salam kenal. Salam kenal. Ya, ini tempat kita diskusi lintas agama ya Pak? Iya. Kalau Bapak mau diskusi boleh, mau menjawab pertanyaan aku juga boleh, mau bertanya juga boleh. Boleh. Apa ya?
Yang Ini Pak, bener nggak sih? Aku dari tadi nanya. Sebenarnya Yesus ini punya sila atau enggak? Soalnya masa Yesus nenek moyangnya pezina, pesundal, pedofil dan penipu? nenek moyang Yesus pezina. Iya. Nah, itu di mana tuh ayatnya? Daud kan bezina, kan Daud nenek moyang Yesus. Iya, memang perlu dimengerti bahwa Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dari orang-orang berdosa pun, ya, Yesus bisa memakai orang-orang itu. Nah, jadi tidak harus orang suci. Nah, bahkan orang-orang yang paling berdosa, dibenci oleh dunia sekalipun, Yesus bisa pakai orang-orang seperti itu. Oh, berarti benar nenek moyang Yesus pezina. Iya, benar. Tapi kenapa nggak Tidak salah. dihukum, Pak? Kenapa nggak dihukum Tuhan? Nah, Daud itulah pezina. anugerah. Itulah anugerah Oh, Tuhan. jadi Bahwa kalau nenek- orang, iya, itu memang benar. Oh, jadi Tidak kalau salah. nenek moyang Tuhan tidak dihukum, tapi kalau orang lain dihukum sampai mati, dirajam gitu. Iya, kalau misalnya begini, iya, itu kita harus mengerti dengan baik. Pak, ekonya kecilin, Pak. Ekonya kecilin. Oke. Menggema dia. Ah, sudah. Oh, jadi kalau nenek moyang Tuhan yang berzina tidak dihukum mati, tapi kalau orang lain dihukum mati gitu. Itu kayak Orang lain. nepotisme nggak sih, Pak? Orang lain yang mana? Bapak baca di Imamat pasal 20 nomor 10 deh. Barang siapa yang berzina dengan istri orang kan harus dihukum mati. Tapi Daud berzina dengan Batseba nggak dihukum mati, tapi yang dihukum mati anak hasil perzinahannya ditulas selama seminggu, dibuat sakit sama Tuhan. Kok kayak gitu ya, Pak? Tuhannya kayak nggak adil gitu, Pak. Tuhan itu tetap adil. Kita saja yang nggak mengerti tentang Tuhan. Yaudah, kita bahas keadilan Tuhan. Menurut Bapak, kalau Bapak berzina dengan istri orang, anak Bapak dibunuh untuk menebus dosa Bapak, adil gitu? Ya, kalau memang kehendak Tuhan begitu bagaimana? Dan menurut Bapak itu Tuhan yang adil, Bapak yang Begini, menikmati. iya. Sebentar, nggak saya Tetap- tanya, nggak usah kita bahas Tuhan iya. dulu deh. Kita Iya. bahas secara ini deh, esensi dari keadilan. Berarti menurut iman Bapak, Bapak yang menikmati persetubuhan dengan perempuan lain, lalu anak Bapak yang dibunuh untuk menebus kesalahan Bapak itu adil gitu? Begini, tetap Daud itu tetap dia dapat hukuman. Itu yang menentukan hukuman untuk Daud itu Tuhan sendiri. Ya apa hukuman Daud yang dimatikan Tuhan nggak dia? Sekarang begini, kalau ibu punya anak, kemudian dimatikan orang, ibu merasa terhukum tidak? Ibu merasa senang saja. Lah, Pak, buktinya Daud menikah dengan Batseba, Pak. Dia cuma Iya, sebentar, Pak, saya tanya sedih. dulu, ibu jawab dulu. Iya, kalau anak kalau saya dibunuh anak-anaknya orang, ibu kemudian diperkosa sama Iya. orang, Iya, saya sedih lah. Ibu Ya, senang. sedih lah. Senang Sedih sekali. lah. Ya, Sedih iya, lah, Pak. itu salah satu hukuman. Ya Itu berarti anak anakmu saya yang sendiri. berarti anak saya nggak ada Anakmu salah sendiri apa yang dihukum. Bentar, berarti anak saya nggak salah yang dihukum gitu. Iya, tapi Anda juga kan akan Iya merasa kan terhukum. saya, maksudnya gini kan Aduh, saya yang Tuhan, bersalah. Kenapa saya kok yang bersalah? Anda Iya, akan iya, merasa oke bersalah lah, sekali. Saya yang berdosa, anak Iya. saya yang diperkosa gitu, dan itu Iya. adil menurut Anda? Iya, kalau Allah buat Anak begitu saya pasti salah akan apa? adil. Misalnya, anak saya nggak salah tapi dia yang dihukum gitu. Iya, jadi kamu Oh. jadi belajar, Enggak, kalau saya melakukan tunggu. hal begini, Sebentar. hukumannya luar biasa. Bentar. Bukan, maksudnya gini. Berarti menurut standarisasi keadilan Tuhannya orang Kristen itu, kalau yang berdosa adalah nenek moyang Tuhan, maka anak yang tidak berdosa yang dihukum. Itu adil menurut agama Bapak. Udah enggak, kita clearkan aja. Adil gitu. Ya, adil Daud saja, yang meniduri. adil. Ya udah. Berarti teman-teman, bentar ya, saya ngomong sama teman-teman saya dulu ya biar kami Iya, silakan. Jadi teman-teman yang Islam suatu saat misalkannya misal nih, kalau suatu saat misal nih anak-anak kecil mati dan mereka masuk neraka dan mereka disiksa, itu bisa jadi Tuhannya teman-teman Kristen kita yang berbuat. Kenapa? Karena memang menurut Bapak ini orang tua yang berdosa, anaknya yang dihukum gitu loh. Kita beda Jadi ya. pelajaran bagi orang tua, Iya, jangan main-main dengan Tuhan. Kalau Ya, kamu main-main faktanya dengan gini, Pak. Tuhan, bukan Mohon hanya maaf, kamu mohon maaf, saja yang mohon dihukum, maaf, Pak. tapi Faktanya anakmu pelaku- juga dihukum. Iya, tapi pelaku kejahatannya menikmati kok, Pak. Hati-hati. Iya, masalahnya pelaku Iya. kejahatannya dibiarkan hidup karena dia nenek moyang Tuhan. Ada Ya. juga hukuman bagi dia. Apa hukumannya, Pak? Iya, hukuman dia adalah Hukumannya dia apa? melihat bahwa anaknya mati. Yang Iya mati kan? anaknya Iya. dibuat sakit selama seminggu.
Begitu, jadi ada hukumannya. Nah, Jangan anaknya dibilang yang tidak ada tidak, hukuman. iya, enggak, bentar tetap dulu. begini. Iya, berarti bentar, saya ilustrasikan bentar. Tetap, Tunggu. dengar dulu. Tetap, Enggak, iya, kita udah orang tangkap. yang berdosa itu pasti dihukum. Allah itu Iya, adil. iya, Tidak iya, bisa kita mengatur Allah. Kalau Allah Enggak, mengaturnya kita enggak. seperti itu, Pak, jangan lari terserah kemana-mana. Allah. Jangan lari Terserah kemana-mana. Tuhan. Pak, jangan bikin saya bingung. Saya tidak lagi mengatur Tuhan Bapak. Saya cuman kaget. Ternyata agama Kristen itu menganggap keadilan itu adalah ketika bapak mamamu yang berzina, maka anak kecilnya yang harus dibunuh. Nah, itu adil menurut orang Kristen, teman-teman. Ingat ya, saya ulangi bentar Pak ya. Saya kan cuma ngasih tahu biar orang Islam paham. Ingat umat Islam, menurut agama Kristen, ketika bapakmu yang berzina, maka yang adil adalah anaknya yang dibunuh. Ingat. Jadi kalau bapak ini nanti berzina, dia nggak apa-apa, yang dibunuh anaknya, bukan dia. Itu adilnya Tuhan mereka. Beda memang. Kalau di agama kita, anak kecil yang meninggal sebelum balik, dia pasti masuk surga. Ya, yang pertama, kasihan ya. Pertama di Kristen ini anak kecil kasihan loh. Anaknya Daud itu kasihan. Yang pertama, seluruh manusia sudah kena dosa. Anak kecil itu dilahirkan untuk dimatikan dan langsung masuk neraka karena upah dosa adalah maut, dan dia masuk neraka karena dia berdosa. Bayangkan anak kecil itu belum bisa menikmati apa-apa. Dia juga tidak minta dilahirkan hanya karena bapaknya berzina, tapi dia dibikin ditulahi selama seminggu. Bayangkan teman-teman, menurut iman Kristen ini adil ya. Kita beda teman-teman ya. Begini. Kalau kamu merasa kalau mati itu suatu siksaan. Kan gini Pak, dalam Orang dia diambil iman Tuhan pulang ke rumahnya. Bukan, Pak, itu bukan memangnya, sebuah siksaan. jadi kalau orang berdosa Kecuali dia mati, disiksa di neraka akibat perbuatan. Jadi jangan samakan. yaudah saya tanya kalau gitu, anak bayi itu Kalau berdosa nggak? Daud yang merasa terhukum. Jangan lari dulu, Bapak. Sekarang ngomongnya begini, jelas. kamu jangan merasa bahwa kalau dia mati itu sebagai sebuah hukuman. Tidak juga. Itu miliknya Tuhan. Dia ambil. Nah, dan tidak ada tanya, siksaan bagi anak itu. ketika yang anak Daud menjadi ditulahi, siksaan itu bagi orang tuanya. Pak, Karena apa? Ini anak yang dia harapkan. Kenapa Tuhan panggil pulang? Ini anak tidak disiksa. Jadi jangan merasa bahwa anak ini disiksa. Tidak. Anak Bapak itu jangan dipanggil pulang, bohong. dibawa pulang oleh Anak Tuhan ke itu rumahnya. disiksa selama seminggu, Pak, ditulah menjadi sakit selama seminggu. Bapak jangan bohongin saya lah. Iya, tapi kan dia pulang. Setelah itu kan dia pulang ke rumah bapaknya. Di sana Pak, disayang Bapak oleh jangan Tuhan. Dia ini diabdi dulu. di surga. Bapak tangkap dulu poin saya nih. Bapak percaya tidak bahwa setiap anak Adam sudah berdosa? Apa? Setiap anak Adam itu sudah berdosa. Bapak percaya? Setiap anak Adam sudah berdosa. Iya. Nah, kalau belum dibaptis nama Yesus, masuk neraka apa masuk surga kalau mereka mati? Hah? Kalau ada anak yang tidak dibaptis dalam nama Yesus ketika mereka mati masih kecil karena mereka berdosa, masuk neraka atau masuk surga mereka? Dibaptis Yesus. Bapak coba dengarkan baik-baik. Menurut iman Kristen, seluruh anak manusia kan sudah berdosa. Ya. Anak kecil yang ditulah Tuhan, anak hasil zina yang ditulah Tuhan seminggu ini, ketika dia mati, dia masuk surga atau masuk neraka? Ya masuk surga lah, masuk surga. Oh, berarti anak berdosa masuk surga. Anak itu kan belum berdosa. Katanya bayi anak Adam semua berdosa. Nih yang benar yang mana nih doktrin Kristen nih? Makanya kamu itu tidak orang Islam itu karena tidak paham Kristen. Jadi mereka memang nggak bingung. paham. Bukan Iya. bingung. Ini namanya doktrin. Gini loh. Anda yang Makanya ngomong begini. Bang, bentar. Sulit untuk mengajar orang. Tidak akan pernah bisa dimengerti ajaran datang dari manusia. Untuk mengajar orang Islam kalau mereka belum kita percuma. Kita Kami nggak nggak usah berdebat. Saya sulit. tidak mau berdebat. Saya cuma mau mengkonfirmasi Anda ini ngomongnya tuh nggak konsisten. Anda dalam waktu yang sangat ini kita tidak bisa paham ini. Kita Bapak tidak bisa kesini langsung saya tanya, memahami. Bapak kesini tuh mau ngapain? Mau ngejelasin atau mau bertanya? Yang kok judulnya ini nenek moyang Yesus pezina. Nah, Kan benar, Bapak kan sudah bilang tadi, Bapak akui sendiri kok kalau yang nenek saya moyang jelaskan sudah. itu, yang saya mau bilang begini, bahwa orang Tunggu. pezina pun- Jangan lari kemana-mana. Bentar nih Tunggu, saya bingung. saya jelaskan dulu. Yang ini kan Bapak sesuai mau dengan bentar Pak. Tunggu, Bapak ini kok tunggu, maksa tunggu, sih? tunggu. Nggak gitu Bapak, kok tunggu. Apa yang saya minta jelaskan itu yang jelaskan. Jangan jelaskan yang saya tidak minta. Ngapain Pak? Saya nggak minta penjelasan akan itu Bapak jelaskan. Saya cuma minta penjelasan. Bapak tadi bilang Bapak ngomong di mute.
Ini lucunya orang Kristen ini gini, mereka menjelaskan yang nggak kita minta, guys. Yang kita minta mereka nggak mau jelasin. Saya cuma tanya tadi, Bapak bilang anak Adam semua berdosa, upah dosa adalah maut, maut dalam arti mati ke neraka. Lalu saya tanya, anak kecil hasil perzinahan belum dibaptis nama Yesus masuk surga atau masuk neraka? Bapak bilang masuk surga. Berarti seluruh manusia yang belum dibaptis, bayi-bayi itu dikatakan berdosa tetap masuk surga. Berarti orang berdosa masuk surga. Mana yang jelas ini? Doktrin-doktrin kalian kok kami pula yang kalian salahkan? Nggak mungkin kami mengerti ajaran sebentar, tidak saya konsisten jelaskan kok. dulu. Saya jelaskan dulu sebentar ya. Kakak, saya jelaskan sebentar ya. Supaya jangan sampai orang salah paham mengenai nenek moyang Yesus itu pezina. Saya jelaskan sedikit ya. Supaya Nggak, ini Bapak judul akui jangan dulu. sampai. Sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akui nenek moyang Yesus pezina atau tidak? Itu aja. Ya, kalau memang Ya, sudah. memang di dalam sejarahnya itu kalau Daud dia pezina ya memang Sudah. dijelaskan. Apa Ini masalah? silsilah Yesus. Daud Ya, apa salah masalah? satu nenek moyang. Begini saya jelaskan Ya. kan. Supaya jangan sampai orang Islam ini mereka punya panak. Wih, Tuhannya ini orang Kristen itu nenek moyangnya pezina. Iya memang. Memang iya. Memang iya, memang. Ya Memang sudah. Tuhan kami itu Tuhan yang luar biasa. Sekalipun orang pezina, sekalipun orang berdosa, tapi dia mau datang ke dalam dunia, menyerahkan dirinya karena dikasihnya besar. Yohanes 3 ayat 16. Itu yang Bapak, perlu saya nggak minta penjelasan itu. perlu Inilah di- orang saya nggak butuh. Kan lucu Bapak maksa-maksa penjelasan yang nggak saya minta. Siapa yang minta penjelasan Tuhan Bapak mau luar biasa apa segala macam? Pak, Bapak mengatakan Tuhan punya nenek moyang di sini luar biasa. Bagi kami itu suatu kenistaan, Pak. Bagi Bapak di gereja aja, kok maksa nih orang ini? Saya tidak minta nih kok. Kenapa? Sorry, nih. Halo. Halo guys. Teman-teman, aku gini loh ya. Orang Kristen yang ada di Komal ini, kita cuma minta konfirmasi. Tuhan Bapak nenek moyangnya pezina. Iya, kata dia. Ngapain dia cerita ini? Itulah luar biasanya Tuhan kami. Pak, Bapak mempromosikan Tuhan Bapak di sini tuh hal yang memalukan bagi kami ketika mengklaim Tuhan yang punya nenek moyang pezina Tuhan yang luar biasa. Itu Bapak jelaskan aja di gereja Bapak. Ngapain di depan kami Bapak bilang Tuhan yang pezina nenek moyang Tuhan luar biasa? Tuhan punya nenek moyang aja udah hina bagi kami loh. Kan lucu gitu loh. Bapak itu kok saya nggak minta penjelasan yang lain. Kalau memang nenek moyang Yesus pezina ya sudah. Udahlah, apa yang mau dijelasin? Hebat Tuhan saya, nenek moyangnya pezina. Hebat apanya, Pak? Nanti Bapak melecehkan itu namanya. Bagi kami justru penistaan. Orang nggak minta kok. Saya nggak gini loh. Saya tidak butuh penjelasan. Kalau penjelasan itu saya nggak butuh, jangan dijelaskan. Karena saya nggak butuh gitu loh. Ngapain saya tanya-tanya? Hebat nggak Tuhan Anda itu? Kecuali saya tanya, menurut Anda gimana? Hebat nggak Tuhan begitu? Baru Anda jelaskan. Menurut saya, Tuhan saya yang punya nenek moyang adalah Tuhan yang hebat. Bagi kami umat Islam, Tuhan punya nenek moyang itu bukan Tuhan. Nggak ada kebanggaan punya Tuhan yang punya nenek moyang gitu loh. Saya cuman, kalau kalian mau konfirmasi, ya Tuhan kami punya nenek moyang, sudah. Kalian tanya Islam. Iya, nenek moyang kami pedofil, nenek moyang Tuhan kami. Iya, nenek moyang Tuhan kami pesundal. Iya, nenek moyang Tuhan kami penipu. Clear kan? Ini diakui, tapi apa yang mau dijelasin? Bangga, nggak perlu kami pengetahuan kami tentang kebanggaan Anda. Nggak masalah Anda bangga tuh urusan Anda, nggak usah ajak-ajak kami gitu loh. Jelaskan apa yang kami butuhkan untuk dijelaskan. Jangan jelaskan sesuatu yang saya tidak minta. Tambah pusing kepala aku. Tentang silsilah Yesus saja tadi nggak selesai. Aku karena ngalah aja aku tuh ya. Ada-ada aja lah teman-teman Kristen ini. Gini loh saudaraku. Diskusi itu jangan menjajah pemikiran orang lain.
Ya, jangan kalian jajah pemikiran orang lain. Saya tidak minta kalian menjelaskan apa yang kalian ingin jelaskan itu. Kita tuh diskusi dua arah. Saya cuma tanya, apa iya nenek moyang Tuhannya orang Kristen tuh pejina, pesundal, pedofil dan juga penipu? Kalau iya ya udah. Berarti kami bisa sebarkan ke seluruh orang Islam. Woi orang Islam, tahu nggak kalian? Ternyata nenek moyang Tuhannya orang Kristen penipu, pejina, pedofil dan pesundal. Udah, biar kami bantu sebarkan nanti gitu loh. Aku pengen nyebarin ke orang-orang. Hei kalian umat Islam, ngapain kalian jadi Kristen? Nenek moyangnya Tuhan orang Kristen itu pejina, ini. Kan aku bisa ngasih tahu sama saudara-saudara aku gitu loh. Kan tujuan aku di situ ingin tahu biar nggak ada orang yang jadi Kristen, orang Islam. Ngapain juga punya Tuhan yang nenek moyangnya pejina gitu, maksud aku. Itu loh. Malah kalian, aku nggak butuh kalian bilang Tuhan kami hebat karena jadi manusia. Menurut kalian hebat, menurut aku manista. Ada aja lah orang Kristen. Aku tuh nggak mau pusing. Sampai udah aku muncrat tau nggak? Tadi sama kakak tadi aku tanya, iya nenek moyang Tuhan kami emang pejina. Dia begini-begini, dia adalah Allah itu sendiri. Tapi dia menyampaikan firman Allah, katanya dia Allah. Ditanya lagi, iya dia adalah bapak itu, tapi dia anak. Suka-suka kalian aja lah hidup ini ya. Aduh, tambah pusing aku ya Allah. Aku cuman konfirmasi ini doang, ribetnya minta ampun loh. Teman-teman, nggak masalah. Itu kan Tuhannya orang Kristen, bukan Tuhan kita yang punya nenek moyang. Nggak apa-apa, biarin aja. Nggak masalah. Yang penting kalian kasih tahu ke seluruh anak cucu kalian orang Islam. Hei kalian, kalau seandainya pindah, kalau kalian murtad, minimal kalian jangan jadi Kristen lah. Jadi ateis lah kalau mau murtad. Kenapa? Lebih baik kalian nggak punya Tuhan daripada kalian punya Tuhan yang punya nenek moyang pejina lagi nenek moyangnya. Kan bisa gitu kan? Kan gitu kita diskusinya. Mana tahu ada yang mau murtad nih orang Islam nih, kita kasih tahu dulu. Kalian mau murtad ya? Iya. Mau jadi apa? Kristen. Yakin kalian jadi Kristen? Emang kenapa? Tuhannya orang Kristen loh, nenek moyangnya aja pejina. Emang kamu mau punya Tuhannya nenek moyangnya pejina? Kan gitu. Kalian tuh jangan gitu, napa sih? Jangan bikin pusing aku. Aku nggak nanyain yang nggak kalian jelasin. Jangan paksa-paksa aku lah mendengarkan penjelasan kalian yang nggak aku butuhkan. Aku tuh nggak butuh apakah Tuhan kalian hebat atau enggak menurut kalian. Malah nanti aku ketawain. Hah? Masa hebat Tuhan yang punya nenek moyang pejina? Nanti berantem kita. Aku lagi nggak mau debat, tahu? Aku lagi pengen tenang nih, nggak mau minum bodrek. Aku cuma pengen tahu. Kalau kalian mau tanya Islam gitu. Tapi konfirmasi dulu, bener nggak nenek moyangnya Yesus itu pejina, pedofil, penipu dan pesundal? Rahab pesundal, Yakub penipu, Daud dikatakan pejina, ngambil menantu Yehuda, ngembat menantu Yehuda, pedofil Ishak. Lengkap sepaket nenek moyangnya Yesus mah. Makanya bingung aku tuh loh. Bapak tadi tuh aneh ya, maksa-maksa. Aku takut loh ketemu bapak itu loh. Aku cuma nanya, bapak ayam di mana? Jadi burung dan ayam itu adalah klasifikasi yang terbuat dan Pak, saya cuma nanya Pak, bapak jual ayam di mana Pak? Jadi kandang ayam itu Pak, saya cuma nanya ayam di mana? Jadi ciptakan bumi ini, tadi kan pusing kita gitu loh. Iya. Aku cuma nanyain, benar nggak nenek moyangnya Yesus berzina gitu doang? Kenapa malah maksa-maksa jelasinnya nggak aku tanya? Malah dia bilang lagi, itulah hebatnya Tuhan kami. Apaan Pak hebatnya Tuhan punya nenek moyang? Pak, Bapak nih maunya apa sih? Teman-teman, beliin aku obat sakit kepala lah. Aku gak lama-lama jadi ODGJ nih. Penjelasannya teman-teman kita Kristen tuh aneh. Katanya Yesus adalah Bapa, tapi anak. Katanya Yesus adalah Tuhan itu sendiri, tapi menyampaikan firman Tuhan. Katanya Yesus dijadikan karunia, malah ditumbalin. Apa sih maksudnya nih orang-orang Kristen nih? Katanya anak Roh Kudus, tapi punya sisilah.
Nggak ngerti lagi deh orang-orang Kristen ini lah. Apa gara-gara itu ya Eropa di zaman kegelapan zaman dulu ya? Gara-gara kayak gini nih, yang penting imani aja gitu. Makanya minum madu Bang Faruk nih, biar pinter kayak aku. Bismillahirrahmanirrahim. Madu Bang Faruk membuat kita semakin manis, membuat kita semakin pintar, membuat kita semakin yakin bahwa Islam adalah jalan kebenaran. Caranya DM Bang Faruk, katakan kepadanya, saya ingin beli madunya Bang Faruk. Gitu. Dan kalau rambut kalian botak kayak bapak sebelah ini, pakailah ini minyak kemiri ala Uniriva. Aku tidak menjamin bulu yang di badan kalian tumbuh, aku menjamin kalian ini tidak dioplos. Dada aja ya orang Kristen bikin pusing kepala loh. Aku cuma nanya doang, malah ribetnya minta ampun, malah maksa-maksa lagi pakai echo pula tinggi-tinggi. Dada aja lah bapak-bapak ini. Lama-lama aku tuh berhenti lah jadi apologet. Kayaknya aku lebih baik ngajar anak PAUD tahu daripada jadi apologet. Kebayang gak sih kalian? Di awal dia bilang silsilah Yesus bener nggak itu? Iya, itu silsilah yang bener. Wah, berarti Yesus anak Yusuf. Bukan, anak Roh Kudus. Katanya silsilahnya bener tadi. Iya, dipakai Tuhan. Jadi pusing kepala aing mah. Ah, udahlah mah. Lama-lama jadi ODGJ aku. Habis itu ada nggak sih yang mau beliin aku obat sakit kepala habis debat, woi? Naikin lagi. Ada orang Kristen kalau mau naik tuh ya, pertama ya, minum kencing onta. Ya iya, memang lebih baik minum kencing onta daripada disuruh Yesus minum racun. Mending aku minum kencing onta satu galon ketimbang minum racun 1 sendok. Daripada Tuhan kalian nyuruh minum racun untuk pembuktian iman, mending aku minum kencing onta buat terapi. Karena secara ilmiah ternyata hieroterapi itu sudah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad lahir. Bedanya zaman Nabi Muhammad pakai kencing onta, di zaman nenek moyang kalian pakai kencing orang. Namanya hieroterapi. Kalian sih nggak ngerti pengobatan ala-ala zaman dahulu. Kalian mah, emang kalian juga dilarang minum kencing orang? Enggak. Kalian gak ada larangan makanan apa-apa, malah ngejek-ngejek orang yang diizinkan minum kencing onta buat berobat. Kalian minum kencing mama kalian juga gak dilarang. Aneh mah, Kristen mah lucu bikin pusing kepala aing. Aing jadi pusing tahu. Kalian teh katanya memberikan kebenaran. Apanya yang kebenaran? Gak jelas. Baca Allah, kemudian didistorsi lagi bahasanya menjadi Allah, itu adalah gelar Tuhan. Dapat dari mana ente itu ilmunya? Kamus Kristen Indonesia, siapa yang buat? Diajarin ngeyel, disuruh jelasin nggak paham. Maunya apa orang Kristen ini? Pokoknya Yesus Tuhan, selamat gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Ngapain? Saya kan sudah bilang, saya tidak membantah, tapi saya lebih cenderung meluruskan atau mengkonfirmasi. Jadi kalau orang Kristen bilang bahwa nenek moyang Tuhan saya memang pezina, Riva, saya akan bantah itu. Nenek moyang Tuhan saya pedofil, Riva. Nenek moyang saya penipu, nenek moyang Tuhan saya penipu, Riva. Oke. Tapi ketika dikatakan kami yang bilang, kenapa ya nenek moyangnya Yesus itu penipu, pezina? Kalian bilang kami penghujat. Padahal kalian yakini hal itu. Sama, Yesus terkutuk. Ya, terkutuklah yang di tiang salib. Ketika kami katakan Kristen menyembah Tuhan terkutuk, kami dikatakan penghujat. Jadi sebenarnya kalian itu, ketika kalian yang bicara, kalian bilang itu kebenaran, lalu kami ambil kata-kata kalian, kami ingatkan kepada kalian, kalian bilang kami menghujat. Memang suka-suka bapak moyang kalian jadinya hidup ini, gitu loh. Itu yang kami tidak bisa terima. Betul. Kalian menjajah pikiran kami yang cerdas ini, gitu loh. Gitu ya. Nenek moyang kami seorang pelaut, nenek moyang Tuhan kalian pezina. Kita sepakati saja. Nenek moyangnya Yesus pezina, penipu, pebinor, apa lagi ya, pedofil, lengkap, paket lengkap. Nenek moyang kami pelaut. Udah nggak pas. Kenapa kita harus marah-marahan?
Kenapa kita harus saling benci? Orang itu keyakinan kita masing-masing toh. Tuhannya orang Kristen babak belur misalnya. Tuhannya orang Islam itu tak terhinakan, bahkan namanya saja tak terhinakan. Contoh tadi malam saya sekali lagi ulang. Nama Tuhannya umat Islam tak sampai terhinakan, bahkan pemakan babi saja tidak diizinkan melafazkannya dengan cara baik sebagaimana kami lafazkan Allah. Kristen selalu nyebutnya Allah, 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 sumpah serapah. Bahkan nama Tuhannya orang Kristen kata Kores di bokep-bokep itu terdengar, oh Yesus, oh Yesus. Tidak ada di dalam kaidah Islam itu ada yang membawa nama Allah berbuat maksiat, itu tidak ada. Berjihad baru pakai nama Allah. Jadi loh, walaupun kalian tuduh Allahu Akbar bom, itu mana ada Allahu Akbar bom, Allahu Akbar bom. Yang ada itu nanti kalau kita berperang. Kalau kita berperang, kami umat Islam berteriak takbir melawan penjajah, kalian haleluya di dalam gereja nyanyi, karena nggak boleh ikut perang. Haleluya. Itu udahlah, kita Kristen nenek moyang Tuhannya pejina, pebiner, pedofil. Nenek moyang Tuhan kami orang baik-baik. Nenek moyang Nabi kami orang baik-baik. Nenek moyang Tuhannya orang Kristen orang nggak beres. Nenek moyang Nabi kami orang baik-baik, karena Tuhan kami nggak punya nenek moyang. Ya maaf nih ya. Tuhan kami nggak punya nenek moyang, ya. Gitu. Ini kayak Bang Guel ini. Bang Guel kenapa malah nuduh bapak saya pejina? Bapak saya bukan pejina, Bang. Yang pejina itu nenek moyangnya Yesus. Dalam kitab abang tertulis begitu. Kenapa abang marah? Kalau abang nggak terima, abang tuntut itu orang Yahudi yang menuliskan begitu. Ya, orang Yahudi bang yang nulis gitu. Abang kan dapat informasi dari orang Yahudi, ya kan, yang bilang Yesus itu anak asli Jina. Abang dapat informasi tentang nabi-nabi dari mereka. Giliran Nabi Daud dibilang berzina, abang terima. Yesus dibilang pezina, abang nggak terima. Orangnya abang terima, dua-duanya kan orang Yahudi. Kata abang adalah orang pilihan Tuhan. Kalian dapat informasi. Ayo, di mana tertulis gini loh. Naik ke atas saya kasih data. Kalau nggak naik ke atas saya nggak kasih data. Iya, Laporkan saja kantor polisi ya. Betul. Saya nggak mau capek. Masa giliran kalian dibawa typing mana data. Saya kasih data, nanti kalian tetap aja bilang nggak bener itu. Mending naik ke atas nih, biar saya tahu kalian itu konsisten nggak. Apakah betul orang Kristen kalau Uniriva kasih data mereka langsung menyadari kesalahan itu atau menyadari bahwa nenek moyang Tuhannya pejina? Belum tentu, karena rata-rata teman-teman kita Kristen ini ChatGPT di bawah semuanya, jangan-jangan bukan manusia. Itu loh. Iya. Makanya. Baik, Gini. Iya, ini Pak, saya maaf, saya potong. Ada satu pertanyaan yang menggelitik. Saya sudah survei 100 pertanyaan yang sama kepada mualaf-mualaf saya. Apakah umat Islam boleh membaca Bible dan menyelidiki? Nah, itu pertanyaannya itu kan, ya, membaca dan menyelidiki. Saya bilang kita perspektifnya dari mana? Kalau kita berkaitan dengan itu hasil penyelidikan, bukankah itu hasil penyelidikan begitu loh, yang dibukukan, yang dipaparkan begitu, Lukas 1 dan 4 itu. Jadi boleh dong hasil penyelidikan dibaca, ya kan gitu kan, ya. Sampai apa sebenarnya yang mau diperdebatkan ini, sampai kita membeli literasinya, itu hasil penyelidikan boleh saja didialogkan, ya kan, begitu, ya kan. Nah, pada ranah itulah kemudian, ya kan, ketika masuk ke dunia dialog lintas teks itu didiskusikan begitu. Maka ketika orang berdebat tentang misalnya siapa sih sebenarnya konsep keselamatan, misalnya temanya konsep keselamatan gitu, atau konsepnya kenapa sih diberi nama perjanjian gitu, ada perjanjian lama, perjanjian baru, apa sih terminologi perjanjian? Kalau saya yang memahami perjanjian itu karena terminologinya dari terminologi hukum, perbentenis gitu. Itu hukum Romawi, itu namanya perbentenis gitu. Perjanjian itu kesepakatan, perjanjian. Sumbernya ada dua. Karena undang-undang yang dibuat oleh kaisar
atau karena konsensus. Nah, itu disepakatin. Dan dalam sejarah bisa kita buktikan adanya konsili ini, konsili ini, konsili ini. Itu kan kesepakatan sebenarnya. Ya kan? Kesepakatan itu. Apakah kesepakatan itu menafsirkan? Nah, ketika kita bacakan penafsirannya, ya kita diskusikanlah penafsirannya, ya kan? Nah, lalu mereka menyerang kita, oh Al-Quran udah jangan ditafsirkan lagi, sudah jelas, katanya sudah jelas. Itu kan kalau pakai terjemahan Al-Quran sudah terperinci terjemahkan lagi. Nah, di sini saya melihat ada pemahaman semiotika yang nggak jelas. Ya kan, semiotika itu selalu berbasis, kalau tidak hermeneutik ya hermeneutik ya itu kan metode penafsiran dari Bible itu kan hermeneutik gitu. Salah satunya hermeneutik yang dibaringin dengan semiotika. Nah, sekarang paham nggak itu para sekolah-sekolah minggu apa itu semiotika? Itu simbol salib itu bisa dipahami apa gitu. Nah, lalu mereka melakukan diskusi. Oh, kan Anda menuduh umat Islam itu mengatakan bahwa tidak ada terjadi penyaliban begitu. Kan enggak percaya itu tentang penyaliban itu. Ini 156 159. Mari kita diskusikan sama-sama begitu loh. Maksud saya itu begitu. Nah, begitu sudah paham posisinya, ya sudah sampai batas itu gitu loh. Ya kan? Nah, yang terjadi Bang Bibel adalah penyerangan personal branding. Itu yang saya perhatikan, itu personal branding yang menyerang. Begitu kalah debat, kalah argumentasi, personal branding yang diserang. Ya kan? Nah, itu Bang. Coba kita diskusikan baik-baik. Misalnya ini kan tema Abang ini kan Tuhan menurut Yesus. Itu kan tema. Ganti temanya, Host. Ya, Nenek ini mau moyang Yesus tema- pejina. Ya, nenek moyang Oke. Yesus pejina itu tanda tanya gitu. Yes. pasti akan naik itu. Atau Tuhan diponis misalnya. Adakah Tuhan diponis gitu? Tuhan diponis mati, ada di Bible itu. Diponis. Ya, buat Kristen-Kristen Ya. yang mau berdialog silakan tekan multi nih ke atas. Ya. Sebentar, Kita sepakat Bang itu. Iqbal. Iya, Apa siapa nih? Iqbal itu di mute itu Yesus anak LONT Bunda itu kurang ajar itu Islam Sorry, itu sorry. nggak boleh. Nggak boleh itu. Saya tidak mau Nggak duduk boleh. bersama orang-orang Islam yang mengaku Islam tapi penghujat mulutnya. Anda tahu Ya. Sayyidah Maryam itu adalah orang, bahkan Maria itu, Sayyidah Maryam itu, Anda tahu Sayyidah Maryam itu namanya termaktub di dalam Al-Quran sebagai nama surah. Dan Anda menghujat beliau, Anda tahu? Anda pikir Anda akan dibenarkan dengan kelakuan Anda itu, brother? Hah? Anda tidak perlu duduk bersama kami. Mohon maaf. Bahkan di depan Rasulullah pun Anda tidak akan dianggap, saya yakin Anda tidak akan dianggap umatnya. Tulisan Allah. Siap. Izin saya sapa tamu dulu. Jani siapa ini? Apa sih ini? Iya, silakan Uni lanjut. Jadi tema kita pada hari ini teman-teman yang di bawah adalah nenek moyang Yesus pezina. Ini dalam konteks pertanyaan ya, dalam bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Ingat, ini adalah pertanyaan yang harus kita diskusikan. Maka teman-teman Kristen dipersilahkan untuk naik ke atas. Kita membahas terkait judul yang kita buat hari ini. Dan buat teman-teman yang ada di bawah, jangan lupa tap-tap layar, dibantu share. Yang belum follow silahkan follow akun Uni Rifa, follow akun saya, Paturiman dan Gregorius. Bantu share-share teman-teman, makasih. Silakan Uni Rifa, lanjut Uni. Iqbal next, pokoknya teman-teman moderatornya Iqbal ada kok nama-nama akun yang menghujat sembahan orang lain, menghujat nabi kita, menghujat wanita-wanita mulia dalam Al-Quran. Blok saja, tidak perlu, karena itu lebih keji daripada, bahkan saya khawatir orang-orang ini akan menjadi asbab rusaknya Islam. Siap nih. Gara-gara kalian orang menghujat nabi kalian bangga begitu. Oke, siap.
teman-teman yang saya jadi moderator sekarang, ada Bang Ical Gregorius, Bang Hawa kalau monitor di bawah tolong dibantu ya, tolong dibantu. Yang sekiranya ada hujatan, tolong dibantu kondisikan. Siap mengasih lanjut tuh nih, silakan nih. Ya. Jadi teman-teman, kenapa orang Kristen saya tidak minta kalian blok ketika mereka menghujat pribadi kita, mengatakan sesuatu yang tidak ada konteksnya, dengan kecuali dia menghujat Allah, Nabi kita, wajib kita mute gitu ya. Tapi kita mute, jangan blok, biarkan mereka menonton terus, tapi mereka tidak diizinkan punya akses bicara. Kenapa saya katakan begitu? Biar kalian umat Islam itu tersadar terus bahwa ini kelakuannya. Tapi ketika kalian yang begitu, kalian yang merusak Islam. Kalian yang merusak Islam, kalian lebih keji daripada mereka. Kalian tahu tidak, hukum pengkhianat itu Rasulullah berlakukan sangat keras loh. Pengkhianat itu orang munafik, ada di lingkungan kita tapi mengkhianati. Bahkan boleh dipotong silang itu, dijemur di tengah gurun itu kalau pengkhianat itu. Pengkhianat itu begitu. Nah, orang munafik, bahkan orang pertama yang dilemparkan ke dalam neraka dalam Islam justru orang yang mengaku faham Al-Quran. Lisannya itu lafaz Al-Qurannya mantap. Dia yang bahkan ada di dalam neraka yang ditakuti oleh neraka lain. Bahkan neraka lain beristighfar kepada Allah karena takut dengan neraka ini. Lembah neraka paling keji. Jadi kalian lebih menakutkan ketimbang orang Kristen sendiri. Orang Kristen ini tidak dapat berbuat apa-apa untuk akidah kita. Karena siapa yang mau menyembah anak manusia dengan dalil bahwa dia mati untuk menebus dosa? Siapa orang Islam yang akan menyembah Yesus karena dalil itu? Orang Islam menyembah Yesus karena urusan perut dan dibawa perut. Dengan ilmu pengetahuan, coba kalian carilah. Cari orang Kristen orang Islam yang berpindah keyakinan ke Kristen karena ilmu pengetahuan. Cari, sejak zaman Yesus ada sampai sekarang, cari. Tidak ada. Yang ada itu karena faktor kebencian kepada orang Islam, karena kelakuan orang Islam yang mereka dapatkan, walaupun mungkin itu karena keburukan sikap mereka, lalu mereka ditanggapi buruk balik, mereka nggak terima, akhirnya mereka keluar dari Islam. Atau karena mereka memang adalah orang-orang yang ada kepentingan urusan perut dan urusan kelamin. Iya. Nah, jadi tidak akan ada, saudaraku. Jangan khawatir dengan orang. Saya dulu memang kesal dengan orang yang menginjili orang lain gitu. Indomisasi. Karena ini namanya penipuan. Menawarkan kebaikan, kami perbaiki sekolahmu ya, habis itu Yesus Tuhan ya, itu namanya penipuan. Orang bodoh bisa terbawa di situ. Orang bodoh ya. Tapi kalau ada orang bodoh didatangi, kamu tahu tidak Yesus adalah Tuhan, dia mati untukmu di tiang. Sebodoh-bodohnya orang akan mau itu. Tuhan mati itu nggak ada yang terima. Sebodoh-bodohnya orang Islam. Kalau mereka menggunakan dalil pendekatan dakwah mereka gitu kan. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ayolah sembah Yesus. Kenapa saya harus sembah Yesus? Karena Yesus mati untuk kamu. Sebodoh-bodohnya orang akan berpikir. Sebodoh-bodohnya orang loh. Kok Tuhan mati? Udahlah. Anak kecil aja nggak akan pernah beranjak menjadi penyembah Yesus. Tapi ketika mereka santun, baik, lalu mereka tawarkan kebaikan-kebaikan, bisa. Gitu loh, itu yang lebih diwaspadai. Tapi kalau orang Kristen barbar ini, siapa yang mau pindah ke Kristen lihat kelakuan mereka ini? Tapi ketika kalian barbar, orang juga nggak akan mau masuk Islam gara-gara kelakuan kalian barbar. Komentar kalian kayak gitu. Kita itu nggak perlu. Apa pentingnya bagi kita itu menggunakan kata-kata penghujatan terhadap Yesus itu? Dapat pahala kalian. Kalau saya nih, kayak Sitagon Simatupang, Rivalon misalnya, atau dibilang Rivalonte misalnya, saya tidak akan berubah jadi pesundal yang disukai Yesus. Yesus memang menyukai pesundal, bahkan pesundal lonte lebih dulu masuk surga, kata Yesus. Yesus itu teman dekatnya aja lonte loh, yang nyium kakinya aja lonte. Jadi jangan memuji saya lah, itu pujian bagi saya tuh. Di hadapan Yesus kamu muji saya loh. Kata Yesus, lonte lebih dulu masuk surga. Masalahnya saya nggak lonte, bukan lonte, tapi karena kamu bilang saya lonte, saya adalah makhluk kesukaan Tuhanmu. Kamu nggak tahu Yesus seneng banget sama lonte, teman dekatnya aja lonte. Kata Gregorius, ada siapa namanya, Paus Gregorius ya, siapa nama Paus yang mengatakan Maria Magdalena itu lonte, ada namanya itu, sama nih namanya kayak gini. Mulutnya itu lo gampang ngatain lonte loh. Yesus sendiri sering nyebut pesundal kok. Dalam kitabmu banyak pesundal kok. Disamarkan pesundal itu lonte sayang. Di kitabmu paling banyak kata-kata lonte loh. Kamu ketik gini ya. Nih kamu ketik ini nih. Bible misalnya ya. Nih Alkitab nih.
Ya, kok kamu nuduh saya? Itu lonte itu bahasa kasihnya Kristen tuh, ya. Ini orang Kristen ini kadang-kadang jarang baca Bible, dia nggak tahu kalau kata lonte, kata onani. Onani itu dari Bible loh, dari nama onan. Kalian nggak tahu gitu. Buah pelir di kitabmu banyak. Kok malah saya karena keseringan baca Bible. Di Islam nggak boleh, itu vulgar, itu porno, itu kotor, itu jorok itu. Betul. Tapi karena saya harus menginjili orang Kristen, saya harus gimana ngikutin Bible. Nih, Nggak saya mau. tunjukkan. Terpaksa saya melanggar akidah saya jadinya. Jadi berdosa. Memang menginjili Kristen ini jadinya banyaknya jadinya berdosa karena harus mengucapkan kata-kata kotor. Soalnya di Bible banyak kata-kata kotor. Ya, contoh nih. Sandal. Misal gitu ya. Kalau kami capek kami mengalihkan pesandal lah kata kami, padahal di kitab kalian tertulisnya gitu, pesundal dicantik-cantikkan bunyinya, padahal lonte artinya itu. Iya memang harus gimana gitu. Susah kita. Kami nggak mau merubah-rubah kitab suci orang lain. Benar katakan benar, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Gitu loh, brotherku. Nih saya kasih nih. Kita sapa tamu dulu ya. Silakan. Halo Pak Nuna. Pak Nuna. Berisik. Lanjut tuh nih, silakan. Nah nih, kamu klik nih Bible nih, kamu cari kata pesundal nih, yang kuning itu kata pesundal semua itu. Pesundal. Banyak kata Ya, artinya kan pesundalnya. datanya ada gitu. Artinya kan Umi datanya tuh ada, terminologinya ada, istilahnya ada. Tinggal diklarifikasi kan begitu. Ayat persusuan juga ada nih, yang minta ayat persusuan dalam Bible. Nah, saya kasih ayat persusuan dalam Bible ya. Gampang kok sekarang nih internet ini membantu kita banget loh. Ya, ayat persusuan banyak. Nih, klik buah dada. Yang dijamah ada, yang menjadi berkat juga ada nih. Buah dada yang juga tipis ada, buah dada yang tidak besar ada di sini. Mau buah dada kering ada. Nih, mau dalil buah dada kering. Nih. Buah dada, buah dadamu seperti gugusan anggur. Menikmati dari dadanya yang bernadu, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya. Wow. Menghisap. Ya. Ini kayak Jadi saya jadi iya, pemain bokep bener. lama-lama di sini ya, dengan kata-kata Ya, ini. Umi, Saya jadi nih aduh, baca Bible Ketika kok jadi porno gini ya. kita mengetik, kita membuat kategorisasi. Itu namanya membuat kategorisasi teks-teks tentang persusuan. Keluarlah semuanya kan data itu, ya kan data itu. Tinggal dipetakan lagi, masuk ke tahap kedua namanya klarifikasi, macam-macam tuh klarifikasinya tuh, kan? Ya kan? Nah, Gitu bagaimana? ya. Kristen-Kristen di bawah, jangan sedih. Ini kan kitab kalian yang saya bacakan. Tentunya kalian berterima kasih. Kenapa? Karena saya masih mau baca kitab kalian walaupun saya berdosa. Saya melanggar kaidah Islam saya. Di Islam itu lebih baik kalian diam daripada kalian tidak bermanfaat pembicaraan. Tapi saya harus nginjilin kalian. Soalnya kalau saya misalkannya nanti saya ganti kata-katanya jadi yang lain, nanti saya mempelintir kitab suci orang lain. Memang Betul. tanggung jawab untuk menginjili orang Kristen ini memang melanggar akidah Islam jadinya. Harus baca-baca, saya harus terpaksa baca kelamin sebesar punya keledai. Itu melanggar kode etik dalam Islam. Tapi gimana, memang tertulis di Bible begitu. Gimana coba, ayat persusuannya banyak banget. Ada yang dijamah, ada yang kering juga ada, yang dihisap juga ada. Mau yang mana pilih, terserah kalian maunya yang mana. Ya begitu. Aduh, ya Allah. Kadang tadinya nggak birahi, gara-gara baca Bible jadi birahi saya. Iya, saya kan normal nih, kecuali saya nggak normal. Saya tadinya yang lagi tenang-tenang memikirkan alam semesta, laut, pohon-pohon. Ya kan, saya lagi belajar agama nih. Saya lagi di ruangan indah, yang saya pikirkan betapa maha dahsyatnya ciptaan Allah pun. Pas baca Bible yang kebayang kelamin sebesar punya keledai, gede banget gitu. Tadinya nggak sundut-sundut jadi sundut-sundut. Wah bahaya nih Bible. Emang merinding kita kadang, bang. Gede. Iya serius. Ada mah jujur. Aku kan normal ya. Aku lagi baik-baik nih. Otak aku lagi refresh banget nih ya. Aku membayangkan ciptaan Allah, gunung yang sangat luar biasa, lautannya sangat. Tiba-tiba pas nengok Bible kok jadi becek gitu. Karena di situ kebaca buah dada di jama-jama, aku ingin memanjat pohon kurmamu. Marilah memuaskan birahi, suamiku lagi nggak di rumah. Melihat Al-Quran terbayang kita langsung
terbayang refleksi keindahan alam semesta, kekuatan mak dahsyat ciptaan Allah. Pas baca Bible langsung belendir aku. Kenapa kok jadi baca? Kenapa? ini Ya, iya, betul karena, saudaraku. Karena dari otak kiri ke otak kanan, Mak Umi. Iya, enggak dari otak langsung ke bawah. Terus dari otak langsung ke bawah ini betul ya. Ini enggak, ketika baca Al-Quran otak saya langsung berdenyut-denyut membayangkan, berpikir ya kan. Kenapa ada laut yang berpisah dua tapi tak menyatu? Ada halakah di dalam rahim perempuan yang tercipta? Sains ya, sains langsung berkutatlah kimia Itu segala macam. bahayanya tuh. Pas baca Bahayanya, Bible Umi. langsung kebayar kasur, tempat tidur, lendir dan abang. Bahayanya Umi dari otak kiri ke otak kanan itu. Bahayanya dari otak kiri Makanya. ke otak kanan gitu loh. Itu Saya bahayanya. saya langsung kebayang, abang, adek mau bang digituin. Iya, apalagi pas baca. Bukan cuman itu, lendir, kebayang darah di mana ada tertulis tumpaslah, bunuhlah anak-anak kecil. Kebayang saya kekejaman tuannya orang Kristen. Pokoknya bercampur antara lendir dengan darah, sperma dan darah menyatu. Serius, keringat. Tapi sekarang sudah ada kontennya TikTok anak-anak, tapi bukan anak-anak muslim ya. Ya, yang membacanya Nah, membaca. ini dari sisi terjujur saya bukan nabi ya. Nabi saya itu orang yang paling punya rasa malu. Beliau malu ketika bahkan menjelaskan kaidah fikih perempuan. Makanya Sayyidah Aisyah yang banyak berbicara tentang hal itu. Karena beliau malu. Karena beliau nabi. Bukan saya nggak tahu malu ya, tapi ini realitas. Saya mau harus gimana? Masa saya harus berbohong? Coba. Saya melanggar undang-undang. Kalau saya ganti nanti dia bersundal, saya ganti dengan bersandal. Itu merubah kitab orang lain tahu. Tulisannya bersundal, dia bersundal dengan laki-laki Asyur yang kelaminnya. Saya ganti dengan yang anunya. Wah, saya melanggar aturan negara. Justru ketika saya mengikuti Islam dengan membaca Bible, mengikuti moralitas standar normal, saya melanggar aturan penistaan agama, mengganti firman sucinya oten. Di firmannya memang begitu, tertulis buah pelir yang hancur tidak boleh masuk. Mau gimana? Nggak boleh kami ganti-ganti itu. Nggak Tanggung jawabnya boleh. besar, tanggung jawabnya besar. Sekali tanggung jawabnya. Memang ketika baca Bible jadi tidak bermoral kami, saudaraku. Jadi tidak Dibaca. bermoral. Jadi Umi Ripa membaca dengan kecerdasan panca indera, yaitu mata, kan gitu. Baca kan gitu, masuk ke otak kiri itu, terayan otak kiri kan, tag nomor Bible nomor berapa gitu loh. Lalu otak kanan itu membayangkan, nah itu wajar. Wajar. Saya ini kan normal perempuan, apalagi lagi sendiri ya sekarang ya guys. Tiba-tiba saya baca Tuhan memerintahkan Yesaya seorang nabi bertelanjang bulat. Otak saya kemana-mana tuh. Andai Yesaya depan saya lewat, gimana tuh perasaan saya? Nabi loh ini. Nggak mungkin saya nggak pegang-pegang badannya kan. Nabi loh ya. Aduh, bayangkan kalau depan Agatha sama Lina ada Yesaya seorang nabi lewat nggak pakai celana dalam tuh. Digerogoti nggak itu? Digerogoti teman-teman. Kebayang otak saya langsung karena kecerdas. Saya ini kan cerdas orangnya, kata dosen saya, bukan kata saya ya. Dosen saya bilang secerdas walaupun saya nggak ngakuin ya. Saya tuh kalau misalkannya baca buku, saya menjadi pelaku di buku itu gitu loh. Misal saya baca misalnya Shakespeare, terbayang saya bagaimana itu lihainya itu. Saya nonton Detektif Conan, langsung saya menjadi detektif seketika itu juga. Wah, kalau seandainya begini. Saking saya ini menyelami teks yang saya baca. Pas saya baca Bible, di mana ada ternyata kejadian tuannya orang Kristen mengajarkan. Ya, apa yang diajarkan tuannya orang Kristen di situ? Bahwa kalau seandainya mau memberikan perumpamaan untuk menunjukkan sebuah aib, pakai istilah perkelaminan. Langsung otak saya ngelek. Kalau jadi gimana? Memang baca Bible ingatnya kalau nggak lendir darah, bunuhlah, tumpaslah, genosida, bunuhlah, tumpaslah, bunuh anak-anak. Tapi yang perawan jangan bunuh, ambil untuk kalian, tapi kasih Tuhan 32 orang upetinya. Hah? Perawan? Perawan ini kan identik dengan, mohon maaf ya, vagina nih. Saya bingung gitu, kenapa gitu. Yang bersetubuh dengan laki-laki dibunuh, yang masih perawan jangan dibunuh. Hah? Maksudnya gimana bang? Pilih-pilih ya. Pilih-pilih gitu.
Nah gitu saudara, ini kejujuran Unirifa, kesaksian ketika, aduh memang agak berat jadi penginjil jalanan ini teman-teman. Dosa besar kadang-kadang. Justru mengembalikan orang Kristen ke jalan yang benar itu berdosa saya. Kenapa? Harus baca kata-kata yang, gini. Saya nggak boleh ganti nih, masuk ke penistaan agama nanti saya. Harus dibaca dengan sedemikian rupa. Buah pelir yang hancur nggak boleh masuk jemaat. Harus dibaca buah pelirnya guys. Memang begitu tulis. Nih. Itu memang tertulis teman-teman. Jadi kalau ada yang di bawah yang menanyakan ya silakan aja Anda naik kan. Nih. Nanti ditunjukkan dalilnya. Ya, di ulangan Daripada pasal sibuk. 2. Iya. Ulangan pasal 23 nomor 1. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya jangan masuk jemaat Tuhan. Tuhan kok kayak gitu kali guys. Kayak mana pas dia lagi main layangan terus pecah burungnya gitu. Gimana nggak boleh masuk jemaat gitu. Kejam kali bah. Gimana kalau dia pas lagi nyari makanan kan, manjat pohon, kesangkut lah buahnya itu, pecah, terpotong. Atau pas dia lagi nggak sengaja kepotong. Gimana itu? Tuhan kok nggak terima. Terus kata Tuhannya orang Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang Kristen Tuhannya gini. Yang bongkok, yang cacat, yang bular, yang ada cacatnya nggak boleh masuk jemaat Tuhan. Kenapa itu kok gitu Tuhannya teman-teman Kristen? Kasihan Ucuk Baba kalau Kristen. Ucuk Baba kan kerdil gitu kan. Yes. Itu bedanya Kasihan Ucuk Baba loh. Bedanya Umi dengan saya. Kalau saya membaca fakta persidangan gitu loh. Fakta hukumnya, fakta persidangan. Saya kaget begitu baca Bible. Kok di dalam Tuhan kok disidang jadi terdakwa ditangkap kan gitu, bingung juga, diponis gitu kan, ada pledoi, ada pembelaan, itu ada peristiwanya, ada peristiwa hukumnya gitu loh. Itu menarik bagi saya sebagai orang yang mendalami ilmu hukum ya. Gitu loh ya. Ya intinya tuh saya bingung dengan nasib Ucuk Baba, nasib orang-orang kena kusta, nasib orang-orang yang burungnya pecah. Itu diskriminasinya ngeri kali loh. Dia nggak boleh masuk ke jemaat Tuhan loh. Nih, saya bacakan ulangan pasal 23 nomor 1 sampai 8 ya. Aduh, kenapa lah ini kok bisa ada ya? Tuhannya teman-teman Kristen ini Tuhan beneran nggak sih? Bukan apa-apa. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Kasian kali dia ya. Kasian kali nasib orang-orang ini tragis ya. Namanya jadi dialekta. Dalam Bible itu kan terjadi dialekta Umiripa antara ide dan realitas gitu loh. Antara dasolen, ya. Umiripa kan mahasiswa. Antara dasolen dengan dasain gitu loh. Ada benang merahnya di tengah gitu loh. Dasolen yang seharusnya begini, ya dasainnya faktanya begini. Makanya ketika Aristoteles menyerang gurunya Plato kan, itu tidak guru, di dunia ini banyak kuda, kuda ini, kuda ini, kuda ini, kuda ini. Iya benar katanya, kata Plato, ya kan. Tapi di sana, di dunia itu, di sana dunia ini hanya satu kuda saja, gitu. Kayak gitulah itu. Nah dialekta itu yang diambil, ya kan gitu. Ini loh, dalam Imamat pasal 21 nomor 17 sampai 18, katakanlah kepada Harun, tidak seorang pun dari keturunanmu turun temurun yang cacat badannya boleh mendekat. Berarti mohon maaf nih ya, Tuhan kalian itu tidak suka sama orang cacat. Tapi kan nggak ada orang yang meminta cacat lahir ke dunia gitu loh. Ini Tuhan beneran nggak sih? Maksud aku tuh bener nggak sih kalian mengakui kalau ini Tuhan? Di Islam itu ya, di Islam itu nggak ada, Allah itu nggak menyukai orang bongkok, orang kerdil kayak Ucuk Baba, nggak ada. Bahkan mau kalian burungnya pun kepotong, mau hilang pun burung kalian nggak dilarang sholat. Yang dilarang sholat itu perempuan lagi datang bulan. Ya, bukan berarti karena perempuannya najis, bukan perempuannya yang najis, tapi zat yang keluar itu, cairan yang keluar itu yang najis. Dan hikmahnya apa? Artinya perempuan ini adalah makhluk yang gampang lelah. Maka ada aktivitas yang dia boleh tidak lakukan. Bahkan yang adalah kewajiban tadinya tuh boleh dia libur itu selama seminggu dalam 1 bulan. Melayani suami kita libur. Kalau nggak dipakai terus sama laki nih, apalagi laki-laki maniak nih. Kebayang nggak sebulan penuh dipakai sama laki? Capek tahu. Nah, Allah membuat sunnatullah berjalan supaya perempuan merdeka dalam seminggu itu. Makanya perempuan kalau lagi datang bulan capek, lemes, letih, lesu, minta dimanja ayang beb.
berjalan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada wanita. Tapi ketika ada laki-laki yang pecah burungnya, nggak boleh masuk ke jemaah, itu yang sedih. Orang bongkok, orang kerdil, nggak boleh kasihan ini. Rasis ya. Rasis. Iya, Kacau. kalau menstruasi itu kan nggak permanen. Kalau dia kerdil kan permanen. Kayak mana dia seumur hidup nggak boleh masuk ke jemaat Tuhan? Sedih nggak itu? Astagfirullahaladzim. Nah ini makanya, ini Tuhan kalian beneran nggak sih Tuhan? Betul Tuhan nggak sih ini? Katanya Tuhan yang Izin Uni Rifa, tapi izin Uni, banyak Kristen-Kristen di bawah kok kayaknya nggak terima dibacakan real isi biblosnya tuh. Hati-hati mulutmu, hati-hati. Nah, Ya, saya begitu. jawab menggunakan pendekatan psikologis. Secara psikologi, kita yang tidak psikopat, tandanya mereka tidak psikopat. Orang yang menerima ayat itu psikopat. Kenapa? Dia nggak marah. Oh iya, Tuhan saya memang begitu aja, psikopat gitu. Tapi kalau dia marah, dia tahu nggak mungkin Tuhan begitu, artinya dia normal. Bagus, orang Kristen normal itu. Justru kalau dia bilang kayak gini, iya emang Tuhan kami emang gitu, orang bongkok, orang cacat nggak boleh masuk. Hati-hati nih, ini psikopat nih, karena dia udah nggak punya naluri kemanusiaan lagi nih. Tapi ketika dia menolak, dia masih punya naluri kemanusiaan. Masalahnya, naluri kemanusiaannya bertentangan dengan Bible gitu. Makanya itu dia. ibarat makan buah si malakama, dituruti Bapa, jadi mati, turuti emak, juga mati. Ikuti naluri manusia, gagal. Bible-nya bicara begitu. Ikuti Bible, gagal naluri manusianya. Jadi maju kena, mundur kena. Itu dari tak kalian lah. Pikul salib aja ya, pikul salib. Berdoa aja, Tuhan baik, nggak apa-apa. Tuhan baik. Itu aja berdoa. Assalamualaikum Bunda Gembala dan yang lain-lain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Akun baru ini ya Mbak Bunda Manurung, kamu Gembala kan ya. tidak terima Manurung. Silakan naik Manurung. Saya sudah jambak kamu loh. Coba Manurung kalau kamu nggak terima. Gitu loh. Itu ternyata orang bongkok itu najis loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Uni. Sebegitunya ya. Itu kok sampai ditulis hal seperti itu loh. Itu ya. Rasis seperti rasis gitu ya. Beda-bedakan. Memang Iya, agamanya rasis loh, memang agamanya rasis. Kulit hitam aja disebut orang-orang yang memiliki banyak apa? Banyak dosa. Banyak dosa. Banyak dosa. Jadi kalau Kristen yang hitam itu udah kalian tuh penuh dosa kalian. Berarti penebusan Yesus di kayu salib itu bohongan. Nah, beli pemutih kalian, cepat beli pemutih. Nah, baik clean. Nih ya, orang cacat najis ternyata guys. Waduh. Coba kalian baca Imamat 21 ya, aku baca lagi. Aku makin lama aku ulang-ulang baca Bible ini semakin shock aku lah. Semakin ingin menjadi ini aku, ingin menjadi Wonder Woman, aku bisa menguasai bumi lalu kupat-pat. Oh jahat kali kalian. Kok orang cacat kalian bilang. Coba ya, dengar ya. Ini perikopnya di Imamat pasal 21 ya. Kudusnya para imam. Artinya yang tidak kudus berarti najis ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakanlah kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang sebangsanya. Nggak boleh pegang orang mati guys, nggak boleh mandiin mayat ya. Kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya. Wah, kalau kerabatnya boleh. Waduh. Kalau orang lain nggak boleh ya. Kalau mayat orang ditolongin nggak boleh ya. Saudaranya perempuan yang masih perawan, wah yang udah nggak perawan janda berarti najis. Gimana ini? Yang masih perawan dan dekat padanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itulah bolehlah ia menajiskan diri sebagai suami. Janganlah ia. Wah imam nggak boleh nikah sama janda guys. Wah najis janda guys. Orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya. Janganlah mereka mengoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya. Dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Theosnya. Karena mereka lah yang mempersembahkan segala korban api-apian. Mereka dan karena Yerusalem mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah Imam gak boleh nikah sama janda guys. Janda najis guys. Nah itu berarti kalau kayak gitu mereka nggak pakai, nggak sesuai kebutuhan.
pembatalan hukum Taurat berarti dibenarkan. Padahal ya. Atau perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya karena imam itu kudus bagi Teos. Dan kamu harus menganggap dia kudus karena dialah yang mempersembahkan santapan Teosmu. Ia harus kudus bagi Teosmu. Yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan dia harus dibakar dengan api. Ih, parah kali, Wak. Imam-imam kalau anaknya misalnya pacaran dipapap harus dibakar, guys. Imam yang terbesar di antara saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya yang ditasbihkan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, janganlah ia mencabik pakaiannya, janganlah ia dekat pada semua mayat. Gak boleh pegang mayat, guys. Bahkan janganlah ya mayat najis, guys, di Kristen. Tapi imam Uni boleh mencukur ini anunya perempuan Uni, kemaluan apanya, bulunya boleh. Kok kayak gitu, Sal? Janganlah ia keluar. Tertulis begitu gimana? Ketar-ketir aku duduk di sini nih. Jangan, aku ketar-ketir juga baca. Aku takut penistaan ini. Soalnya gimana aku nggak mungkin nggak terkejut, nangis aku. Janganlah ia keluar dari tempat kudus supaya jangan dilanggarnya kekudusan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau dirusak kesuciannya janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan, supaya jangan ia melanggar kekudusan. Tuhan berfirman pada Musa, mungkin ini makanya Tuhan minta upeti perawan 32 itu ya, karena najis. Oh ya Uni, kemarin Uni ada Kristen mengatakan bahwasannya Tuhannya Kristen itu kan sama seperti manusia. Berarti ketika Tuhannya Kristen punya nonot, berarti tuannya juga bapaknya itu punya nonot. Jadi pantaslah ayatnya itu yang menyatakan 16.000 wanita untuk bagian untuk Tuhan gitu. Sesuai sih. Itu kata Kristen kemarin waktu diskusi. Nih aku parkun bentar ya, berapa menit mau pesan kopi bentar ke kantin. Lagi di kantor aku nih. Iya. Ini beli kopi bentar. Oke. Ya aku mute bentar. Lanjut Iya. nih. Ini ngeri banget loh. Orang yang berbongkol, orang yang patah kakinya atau tangannya. Jangan lama ya, orang nanti. berbongkol. Ya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban, karena badannya bercacat. Janganlah ia datang untuk mempersembahkan santapan Allah. Ini Tuhannya kok gitu sih, guys. Guys, bener nggak ini Tuhannya kalian? Serius lah ini. Maksudnya gini loh. Apa betul Tuhan kalian nggak suka sama orang cacat? Kan nggak semua orang lahir normal. Kayak mana Ucok Baba, kasihan dia. Kalau dia keturunan Lewi, masa dia nggak boleh mempersembahkan korban bakaran? Kasihan Ucok Baba nggak bisa jadi imam ya. Ayolah, coba aku mau tanya, ini serius loh. Apa betul orang kayak Ucok Baba itu nggak boleh jadi Di mana ayatnya? Di Imamat pasal 21 nomor 20. Orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, nih. Betul lah, kayak Ucok Baba nggak boleh jadi imam, guys. Ya Allah, kasihan kali lah nasibnya orang-orang kerdil ini loh. Nih, Imamat pasal 21 nih. Orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya, setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang mempersembahkan segala korban api-apian, karena badannya bercacat. Janganlah datang dekat mempersembahkan santapan Tuhan. Kok Tuhan gak suka sama orang? Ya Allah. Astagfirullah. Nangisnya kurang tulus nih. Enggak, aku mau nangis aku. Kenapa itu begitu? Mengenai santapan teosnya, baiklah persembahan-persembahan makudus maupun persembahan boleh dimakannya, hanya jangan ia datang sampai ke tabir, dan janganlah ia datang ke misbah karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku. Ternyata najis. Jadi nanti nggak bisa ketemu sama Tuhannya orang Kristen itu, orang cebol-cebol itu.
Gimana ini? Kasian kali lah orang-orang kayak Ucok Baba. Kalau jadi suku Lewi dia nggak bisa jadi imam. Astagfirullahaladzim. Hah? Aku mau melamun dulu ya. Kebayang aku ada Tuhan yang enggak, ini serius nggak sih? Enggak, kalian yakin ini Tuhan? Hah? Ini rasis banget tahu. Masa orang cacat nggak boleh Astagfirullah. Kebayang nggak kalau ajaran ini diamalkan orang Kristen? Nggak boleh masuk ke misbatuan orang cacat. Ditengok dulu buah pelirmu pecah nggak. Kalau buah pelirmu nggak pecah masuk. Jadi kalau ada tes buah pelir, jadi kalau mau masuk ke misbatuan tes buah pelir dulu kan. Buka celana dalammu dulu. Saya mau lihat buah pelirnya pecah atau potong. Oh normal masuk. Buah pelirnya normal masuk. Ada tes. Harusnya jeda itu bang, jangan jeda bang. Jadi kalau misalkannya masuk ke misbatuan tuh harus ada tes buah pelir dulu ya. Buka celana dalam. Aduh ya Allah. Yang ngetes buah pelirnya. Aduh minumlah aku dulu. Gak sanggup aku nak melanjutkan. Akunku baru sembuh ini, ya ampun Uni. Enggak, aku nanya serius nih. Ketika aduh ya Allah, aku kontrol dulu ya. Astagfirullah, aku berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hamba harus begini. Jadi gini, aku tanya nih sama orang ini. Jangan ketawa. Misalkannya nggak boleh orang yang buah pelirnya pecah masuk ke misbah Tuhan. Jadi kalau ada nanti orang yang pengen banget masuk misbah Tuhan, dia tutup-tutupi, apakah dites dulu buka celana dalam pecah nggak? Kalau orang cebol kan kelihatan, orang kerdil, orang cacat. Kalau misalnya gini-gini kan jalan, oh kelihatan cacat. Minggir nggak boleh, cacat minggir nggak boleh, cacat minggir nggak boleh. Jadi kalau ada yang buah pelirnya pecah, gimana? Mau masuk misbah Tuhan? Iya. Buka celana dalam dulu, mau lihat burungnya dulu, pecah nggak? Oke, lewat. Yang buah pelirnya pecah, oke, minggir. Periksanya manual ya? Terjadinya begitu. Terjadi begitu nggak dulu? Tolong. Saya mau pinter ini, otak saya langsung. Saya tanya. Nah waktu di dalam kitab Bilangan, tuannya orang Kristen bilang, kalau dia sudah disetubui bunuh, kalau dia masih perawan ambil. Itu dibuka dulu ya perawannya. Oh ini perawan. Oh, Uni. Berarti Pantas, rebahan Uni. dulu Uni. Pantas orang Periksanya Kristen kan manual. Taurat Uni. Dengar Uni. Dengar dulu. Ini katanya gini Uni. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan pembangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu hingga metong. Ternyata mereka tuh kalau orang peminum tuh dilempar dengan metong. Pantasan mereka meyakinkan hukum Taurat itu dibatalkan biar bisa mabuk-mabukan mereka. Minum tua dilapu. Oh begitu toh. Gimana ini? Ayolah bantulah aku teman-teman. Kalian kan punya Roh Kudus. Aku nggak punya Roh Kudus loh. Iya, senang banget aku kalau bahas buah pelir, senang lah. Karena aku cewek. Jadi gini, misalkannya pada waktu itu kata Tuhannya orang Kristen kan, bunuhlah setiap yang sudah berhubungan dengan laki-laki. Akan ada perempuan jajar 5 orang nih. Tengok dulu vaginamu. Udah bolong atau belum? Apa kayak mana gitu? Maksudnya apa dites dulu atau dicolok dulu atau ayo buka sana. Ayo ngangkang. Ah. Waduh. Oh, udah. Iya kan gitu katanya. Bunuhlah setiap. Enggak memang begitu. Bunuhlah yang sudah, bunuhlah yang telah bersetubuh dengan suaminya. Terus membedakan cara yang sudah bersetubuh dengan yang belum gimana gitu loh. Yang sudah bersetubuh, lihat buka celana dalam. Oh udah, jebret bunuh. Oh masih perawan, ngangkang dulu. Tunggu bentuknya agak lain nih. Soalnya tunggu dulu, ini masih perawan nggak ya? Bentar. Gimana ya? Melintang nih. Oh, melintang. Bukan. Aduh aku. Woi makan woi, sarapan. Sarapan sambil dengar itu ya. Kalau agak lain bentuknya berarti melintang Uni. Gimana cara?
Enggak, maksudnya Tuhannya orang Kristen ini mikir nggak sebelum kasih perintah? Kan perintahnya gini, bunuhlah yang sudah yang tidak perawan. Nah, maksudnya berarti setiap orang Israel pada waktu itu kan harus tahu kan mana perawan mana enggak. Nah, masa ditanya langsung percaya kamu perawan nggak? Iya, masa percaya, bisa jadi dia bohong karena takut mati kan? Jadi kayak mana gitu supaya dia ketahuan dia perawan atau enggak? Dimasukkan dulu ke kamar dites atau dicolok dulu atau dilihat aja buka celana dulu atau itu aku serius loh itu. Ngarahnya ke depan Uni, ngarahnya ke depan pusingnya Uni. Tolonglah. Jangan ke tolong samping nama. Uni. Ini bener loh. Ini Tuhan yang suruh loh guys. Terus kata Tuhan, Ucuk, astagfirullahaladzim, kasihan kali Ucuk Baba kalau dengar ayat ini loh. Ucuk Baba Islam atau ke Islam kan? Dia alhamdulillah kalau Islam. Kalau ya Islam, alhamdulillah berarti dia aman, dia sama mulianya dengan kita. Yang penting dia beriman kepada Allah. Nih, itu si John tahu nih, si John. Si John yang akunnya tuh kesukaan besar. Ah, itu kan kurang dari semeter itu nih. John mana? John, nama akunnya kesukaan besar. Nah itu kan kurang dari semeter itu. Wah, nggak boleh dia jadi imam itu. Itu dia. Ngeri kali ya. Kok kayak gini sih Tuhannya? Bapaknya Yesusnya agak gimana gitu ya. Apabila anak perempuan seorang imam itu membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka dia harus dibakar. Janganlah ia dekat kepada semua mayat. Apa ini maksudnya guys? Mengenai santapan teosnya, baik persembahan-persembahan Maha Kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir. Janganlah ia dekat misbah, karena badannya cacat. Supaya jangan dilanggarnya ke kudus. Iya, Tuhan gak suka sama orang cacat, dek. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan. Nih ya, Coba mana ini yang Kristen dibantah ini, bener nggak? Halo Mr. S, selamat pagi. Mr. S. AZ. Waduh. kok gitu ya teman-teman nanya kami dong, ini Tuhan kalian beneran gak sih? Katanya Tuhannya Maha Pengasih. Ya Allah. Kok gitu sih guys? Sayangnya saya mantan Islam, nggak nanya Ardian. Enggak, maksudnya gini loh ya. Kalau kita menyepakati Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang, Tuhan mencintai seseorang gara-gara apa? Kalau di Islam itu karena iman dan takwanya, bukan karena cacatnya. Nah, kenapa di Kristen Tuhan kok pilih-pilih karena bentuk mukanya, cacatnya, buah pelirnya pula dibawa-bawa? Gimana lah cara imam-imam tuh ingin tahu? Buah pelirmu pecah atau enggak? Oh, boleh masuk. Berarti nanti kalau ada orang Lewi 10 orang mau masuk ke misbah Tuhan, ada nanti tempat pintu pengetesan buah pelir dulu gitu. Buka celana. Oke, boleh masuk normal. Itu kenapa agak pendek? Itu kepotong nggak? Itu pernah nggak kepotong? Kok pendek? Takutnya kan memang pendek gitu loh. Nanti dituduh kepotong, kan yang kepotong kan nggak boleh masuk. Kok cuman segitu? Mana sisanya? Kata, memang segini punya saya gitu. Hah? Nggak bisa. Itu kayaknya kepotong, harus panjang. Kasihan dia. Nggak bisa dia memberi misbah Tuhan gitu loh. Nggak, kayak mana itu? Tengok lagi kata pengawasnya kan, buka celana dalamnya, bukanya celana dalamnya. Kok agak lain bentuknya, agak berserak. Pernah pecah nggak itu? Nggak pernah pecah. Iya tapi kok kayak telur dadar katanya kan. kok berserak? Nggak pernah. Ini nggak pernah pecah, cuman bentuknya agak beda gitu. Nggak bisa. Tidak boleh yang pernah pecah masuk ke jemaat Tuhan. Nah terus kayak mana yang udah lahir memang kayak gini katanya kan. Iya tapi kok berserak gitu loh. Nggak ada kantongnya, berserak kemana-mana, melebar katanya. Nggak bisa, ini memang udah lahir aku udah kayak gini hantu katanya. Nggak bisa, itu udah berserak, itu pecah, itu udah kau nggak boleh masuk. Kasihan kan dia. Maksudnya apa Tuhannya orang Kristen tuh nggak berpikir gitu ya. Belum lagi yang datang, loh kok cuma kulitnya aja, ini kepotong ini. Kasihan kita yang
jadi jadi yang boleh masuk yang panjang, yang normal. Kasihan lah insecure orang-orang Lewi yang Monitor Siva. kok kayak gini sih kita suci. Ya, Siva Astagfirullahaladzim. Muslim apa Islam apa Kristen? Saya Kristen. Ya buka cam dulu Hijab Syifa ya? ya. Enggak. Buka cam. Kalau nggak buka cam nggak usah lanjut ngobrol ya. Saya cuma butuh jawaban dari orang-orang yang normal kelihatan. Takutnya nanti takutnya nanti kerdil. Saya Nggak mau boleh kan? bertanya. Saya mau bertanya, boleh? Oh, saya lagi bertanya modelnya. Lagi malas ditanya saya. Oh, soalnya Lagi pula dari suaranya tuh kamu kelihatan tuh nipu. Nggak, anak-anak Teos nih kenapa suka nipu ya? Kayak ketakutan gitu, lihat suaranya disamar-samarin gitu loh. Anak-anak Teos nih kalau nggak bohong tuh kayaknya nggak bisa masuk surga kayaknya. Kayak suara disamar-samarin segala, kelihatan banget kamu. saya Iya. nggak Pinter Kristen. nih. Saya Kristen. Iya tapi ini si pangeran. ini si pangeran setan ini. Kau pangeran. Kau nih. Saya sudah Kristen, kakak. Saya Kristen, mau nanya, boleh? Ya udah mau nanya apa kau? Enggak, di dalam agama Islam tuh boleh nggak kayak kami gitu joget-joget gitu ibadahnya gitu kan? Nggak boleh. Joget dan nyanyi nggak boleh. Kenapa bisa nggak boleh? Ya soalnya kan harus beradab, harus hikmat. Kalau mau joget-joget boleh di diskotik, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kami kok boleh ya joget-joget? Ya karena kan kalian punya Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam diri kalian. Iya. Oh, kalau kayak kami ada nggak kalian tuh buat patung lalu dituhankan gitu, bisa nggak dalam Islam gitu? Nggak boleh, karena Nggak Allah boleh laisa juga. kamitslihi syai'un. Kalau di Kristen boleh bikin patung. Aku lihat pernah toko jual Tuhan loh. Aku ada lihat toko patung Tuhan. Jangan ketawa loh. Tapi susah nggak? agak takut kita diskusi sama orang Kristen ya. Masuk penjara kita kayaknya ini. Siap-siaplah kita masuk penjara. Gara-gara orang Kristen kita masuk penjara. Ada loh, aku tengok toko dijajar-jajarkannya patung Yesus loh, Tuhannya. Ada loh, kalian pernah lihat? Belum. Ada yang ada di gereja kami, kakak. Iya, di gereja Katolik ada patung. Kalau di gereja Protestan dia nggak ada patung, tapi adanya salib aja. Wah, ini Islam nih. Ini si pangeran. Saya minta diselepet ini. Enggak, ini siapa ini? Ini si Pakai sempak pangeran koyak. ini. Si pangeran ini dia Kristen karena Kristen. ya Kristen itu kan pengikut Yesus. Dia mengikuti Yesus. Kristen dia. Enggak, saya nggak Kristen, saya Kristen. Oh, dia Kristen. Kristen. Mau nanya lagi, saya kan sebagai Kristen nih, kakak ya. Ya boleh. Kalau di dalam agama kami Kristen itu kan boleh pakaian dan tidak berpakaian. Misalnya boleh tidak berpakaian. Apakah di dalam Islam Boleh itu telanjang. Oh, kami kan boleh nih. Kan kami di dalam Bible kami kan yang tidak berguna itu kan tidak ada ajaran untuk berpakaian dengan baik. Kan begitu kan? Iya kan? Iya, betul. Di dalam Islam boleh nggak kayak kami gitu ke gereja nggak pakai pakaian gitu, boleh nggak ke dalam Nggak masjid? boleh berdosa karena ada aurat. Nah, kalau di Kristen memang Tuhannya senang dengan orang yang telanjang. Manusia kan Adam dan Hawa diciptakan pertama telanjang. Justru gara-gara dia Awas, makan buah kena pengetahuan nggak bisa. Ya, jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan, burungnya Adam menjuntai-juntai, teteknya Hawa itu bergelampiran, itu Tuhan senang karena Tuhan barengan tinggalnya waktu itu. Nah, tapi ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, mereka tahu malu dan mereka tahu itu adalah aurat, Tuhan marah, diusir mereka. Oh, malah dia. Terus Yesaya pernah disuruh telanjang sama Tuhan selama 3 tahun. Oh gitu. Kakak, di dalam Al-Quran ada nggak seperti dalam Bible kami cerita-cerita tentang porno, tentang sel gitu, ada nggak? Tidak Tuhan, ada. nggak ada. Tentang Kenapa bisa nggak ada? hubungan tidak ada karena Allah mengajarkan kami umat Islam ini untuk memiliki salah satu cabang iman yaitu malu. Maka saya ketika jadi penginjil ini saya sudah banyak nih melanggar aturan Islam nih. Semoga Allah ampuni. Makanya setelah menginjil ini mungkin saya harus sholat tobat. Karena saya harus menyebut kata pelir, buah dada yang dijamah, alat kelamin seperti kayak keledai, marilah kita memuaskan birahi walaupun suamiku nggak ada di rumah. Saya harus membaca itu karena kalau diganti kami masuk penjara nanti mengganti firman Tuhannya orang Kristen. Oh gitu. Jadi Iya. berarti kami ini sama lah seperti bintang kaki 4 ya, nggak punya aturan ya kakak ya. 11-12 ya kami ya.
Kalau definisi hewan itu adalah makhluk, definisi secara filsafat manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kalau teman-teman orang Kristen mengimani agamanya tidak perlu berpikir, ya samalah. Oh sama. Oh berarti Sama. kami ini, ya betul juga. Banyak juga mengatakan, hei kalian Kristen, sama kayak B2, B1, B2 katanya, pemakan segalanya katanya. Ya juga kan, kami sebagai Kristen ya memang betul makan segalanya. Nggak ada yang dilarang oleh Yesus, begitu kakak. Kayak B2 pun sama ya, B2 pun makan segalanya ya kakak ya. Anjing juga makan tai, makan tulang, makan sampah. Nggak ada larang, nggak. Ya aku lagi makan nih. Ya. Enggak, buat saudaraku Kristen naiklah kalian lah. Kita nih outstanding nih sama Islam ini. Kita harus jatuhkan dia loh. Di dalam Bible kami juga dikatakan kami Kristen seperti sampah dan kotoran dunia. Apa memang betul kami ini kayak menurut kalian tuh kayak sampah dan kotoran dunia begitu? Apa pandangan kalau Muslim itu kepada saya tidak kami tahu. Kristen? Soalnya kan di satu Kalau Korintus saya 4, kalau saya sebagai orang Islam diajarkan Tuhan saya memandang orang kafir itu sebagai orang yang harus disikapi dengan cara adil. Kalau mereka menyerang saya boleh membalas. Kalau mereka mau berjanji damai dengan saya harus melindungi mereka dan menjaga mereka dan menghargai mereka. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.